Helena. Hai Kak Helena. Halo, Aduh, senang sekali. Dan satu lagi sepertinya ada Kak Sani ya. Ya, Oh, halo, selamat pagi semuanya. selamat pagi Kak Hani. Kak Sani maksudnya. Nah, dan Kak Hana, Kak Hanifa, dan Kak Helena serta Kak Sani ini akan berbagi informasi tentang hal-hal yang sangat menarik berkaitan dengan tema kita, tema proyek kita kali ini mengenai konservasi hewan dan karakteristik hewan tertentu. Yuk kita sama-sama dengarkan bersama ya. Oke, silakan Kak Helena dan Kak Hanifah. Terima kasih Ibu Aan atas introduction-nya. Selamat pagi teman-teman grade 3 dari Sekolah Lazuardi. Senang sekali kita bisa berkegiatan hari ini. Nah, hari ini kita akan kenalan bareng tentang apa sih WWF Indonesia itu, apa sih Panda Mobile. Pembahasan kita hari ini adalah tentang satwa-satwa yang dilindungi, khususnya satwa yang menjadi fokus pelindungan di WWF Indonesia. Nah, oke, aku nggak sendirian. Tadi sempat disebutkan dengan Ibu Aan, ada Kak Hanifah dan Kak Helena yang akan membantu untuk menjelaskan presentasi hari ini, dan ada juga Kak Sani yang akan standby juga nanti untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, aku akan share screen ya teman-teman supaya kegiatannya bisa kita segera mulai. Izin share screen ya. Oke, kalau begitu sudah siap. Aku persilahkan Kak Helena dan Kak Hanifah, silakan. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Helena dan di sini ada teman aku. Nama aku Kak Hanifah. Nah, kali ini kita akan melakukan sesi Panda Mobile. Jadi selamat datang teman-teman di Panda Mobile Virtual Class. Boleh di next, Kak? Nah, perkenalkan dulu, kami dari Panda Mobile WWF Indonesia. Panda Mobile itu adalah truk 6 roda yang digunakan oleh WWF Indonesia, seperti yang ada di gambar sebelah kiri teman-teman, untuk menyebarkan pesan konservasi kepada masyarakat Indonesia melalui kampanye dan edukasi. Teman-teman yang ikut kegiatan Panda Mobile dapat mempelajari berbagai hal, dari ragam ekosistem, spesies yang dilindungi, hingga gaya hidup ramah lingkungan. Nah, biasanya nih, kalau kita lagi offline, truk ini datang ke sekolah dan bisa dibuka loh untuk panggung seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Untuk berbagai kegiatan, bisa seperti mendongeng, baca buku, atau menonton film. Nah, kita doakan semoga pandeminya segera berakhir ya teman-teman, supaya kita bisa ketemu dan bareng dengan Panda Mobile. Boleh di next, Kak? Nah, terima kasih Helena. Halo teman-teman, nama aku Kak Hanifah. Di sini aku akan menjelaskan aturan main selama berkegiatan, yaitu yang pertama, peserta mengikuti kegiatan dengan hati yang gembira. Yang kedua, peserta menekan tombol mute ketika presentasi berlangsung. Yang ketiga, jika ada pertanyaan, silakan ketik di fitur chat atau menggunakan fitur raise hand. Yang keempat, menggunakan fitur annotation jika diperlukan. Yang kelima, semua peserta diberikan tugas untuk menyampaikan pelajaran yang didapat ke seluruh keluarga yang ada di rumah. Yang terakhir, bagi yang memiliki sosial media, silakan memposting kegiatan belajar dengan WWF dan tag Instagram @wwf_id dan memberikan tagar hashtag bareng Panda di rumah, hashtag Panda Mobile Virtual Class. Boleh next, Kak? Nah, setelah aku memaparkan tentang aturan main, nah aku ingin menjelaskan apa itu WWF. WWF itu adalah singkatan dari World Wide Fund for Nature. Dulunya yaitu World Wildlife Fund for Nature. WWF adalah salah satu lembaga konservasi terbesar dan paling berpengalaman di dunia, yang didirikan secara resmi pada tanggal 1 September 1961 untuk internasional, dan di Indonesia tanggal 11 September 1962. Sekretariat WWF Internasional terdapat di Glen, Swiss. Boleh next, Kak? Nah, ada yang tahu nggak kenapa logo WWF itu panda?
Boleh tulis di fitur chat. Oke, Gretri, silakan tulis di kolom chatmu. Mengapa sih yang diambil simbol dari WWF ini adalah panda? Apakah kira-kira kalian ada opini atau pendapat? Kenapa harus panda? Baik. Oke, ada yang jawab binatang Cina. Nggak tahu, I don't know. Oke. Oke. Mohon untuk dituliskan yang betul-betul ingin menyampaikan informasinya ya. Oke, silakan ditulis di kolom chat Satria Agiftar. Ingat, kita menggunakan mikrofon hanya untuk saat izin ya. Oke, terima kasih untuk di-mute kembali. Baik. Oh ini ada binatang Cina. Karena panda hewan langka, Kak Hanifa. Kak Helena. Nah, jawabannya udah mengarah ke sana. Nah, tapi lebih tepatnya adalah karena panda dimaksudkan sebagai simbol dari semua spesies terancam punah, hewan yang indah, dan dicintai banyak orang di seluruh dunia. Selain itu, karena warna panda adalah hitam putih, maka akan menghemat biaya cetak karena tidak perlu cetak berwarna. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kanan bawah kan ada gambar badak bercula 1. Itu adalah hewan yang pertama kali dikonservasi oleh WWF. Nah, kita balik lagi yuk ke Kak Helena yang akan menjelaskan mengenai biodiversity. Silakan Kak Helena. Halo teman-teman, jadi untuk saat ini kita akan membahas tentang biodiversity atau keanekaragaman hayati. Nah, boleh di next Kak? Nah, keanekaragaman hayati itu adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, maupun ekosistem dan habitat yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Nah, ekosistem itu apa sih teman-teman? Ekosistem itu adalah keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Sedangkan mikroorganisme itu adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati oleh alat mikroskop. Singkatnya, keanekaragaman hayati itu adalah semua hal yang ada di dunia ini, baik itu laut, baik itu hutan, bahkan aku, kamu, dan kita semua yang ada di sini. Boleh di next, Kak? Nah, keuntungan dari keanekaragaman hayati ini ada apa aja sih? Nah, ada macam-macam loh, teman-teman. Yang pertama itu sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Selain itu, keanekaragaman hayati juga menjadi sumber bagi makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai sekarang, atau obat-obatan ketika kita sedang sakit. Ketiga, keanekaragaman hayati berperan sebagai penyeimbang bagi alam. Dan selain itu, keanekaragaman hayati juga menjadi sumber untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Boleh di next, Kak? Nah, terakhir, keuntungan dari biodiversity atau keanekaragaman hayati itu adalah menjadi rumah bagi flora dan fauna. Misalnya seperti gajah di hutan atau ikan di laut. Boleh next, Kak? Nah, kita lanjut ya teman-teman. Kakak di sini akan menjelaskan informasi tentang spesies payung. Spesies payung adalah satwa terancam punah yang menjadi fokus konservasi WWF Indonesia. Spesies payung merupakan spesies yang punya peran penting dalam rantai makanan, supaya ekosistem hutan tetap terjaga. Perannya untuk memayungi satwa dan habitat hewan lainnya. Boleh next, Kak? Nah, aku ingin main games nih sama kalian. Di sini ada 6 jenis hewan-hewan yang termasuk spesies payung. Kita langsung bahas yuk. Boleh Kak, di next. Nah, di sini ada papan tulis dan kalian bisa mengaktifkan fitur annotation dengan cara view options annotate. Nah, sambil kalian mengaktifkan annotation, aku akan ngasih clue ke kalian. Nah, aku akan ngasih clue ya teman-teman. Aku adalah raja hutan. Aku suka makan daging. Tubuhku terdiri dari warna putih dan hitam. Ya? Silakan di kolom chat, di catatan akan bacakan. Oke, hampir semuanya menjawab singa.
Singa jawabnya. Ada Lion, harimau, tiger, wow, harimau putih bisa nih. Kemudian Lion, of lion, course. all of them. Look at that. Even the mane is weird. Like weird. Oh, Oke, hampir semuanya menuliskan lion atau tiger atau singa, Kak Hanifah. Iya, boleh di next, Kak. Jawabannya adalah harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Harimau Sumatera merupakan satu-satunya subspesies harimau yang tersisa di Indonesia. Pada awalnya, Indonesia memiliki dua subspesies loh, teman-teman, yaitu harimau Bali dan harimau Jawa. Namun, keduanya sudah punah puluhan tahun silam. Saat ini, populasi harimau Sumatera terus menurun dan diperkirakan hanya berjumlah kurang lebih 371 individu saja yang tinggal di alam liar dan dapat ditemukan di blok-blok hutan dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan di Pulau Sumatera. Sepertiga populasi harimau Sumatera terdapat di Provinsi Riau. Bila tidak ada usaha lebih untuk melindunginya, harimau ini bisa punah loh dalam beberapa tahun mendatang. Harimau Sumatera adalah predator utama di habitatnya. Jika harimau punah, maka terjadi ketidakseimbangan di ekosistem hutan. Misalnya, satwa seperti rusa yang menjadi mangsa harimau dapat populasinya terus bertambah dan merugikan lingkungan. Populasi harimau Sumatera mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, kehilangan habitat. Banyak hutan-hutan yang ada di Indonesia mengalami pembukaan lahan secara liar dengan cara penebangan liar atau membakar hutan untuk dibuat perkebunan, pemukiman, dan infrastruktur jalan, sehingga mengurangi habitat harimau Sumatera. Yang kedua, perburuan dan perdagangan ilegal. Harimau Sumatera diburu untuk dijadikan hewan peliharaan atau diawetkan untuk dijadikan pajangan rumah. Bagian-bagian tubuhnya juga dijual belikan secara ilegal karena dipercaya berkhasiat untuk kesehatan. Berkhasiat untuk kesehatan itu hanya mitos ya. Yang ketiga, konflik dengan manusia. Maksudnya bukan hewan dan manusia berantem pukul-pukulan ya. Berkurangnya habitat membuat harimau kehilangan tempat tinggal dan lahan berburu atau mencari makan. Akibatnya, harimau Sumatera suka masuk ke lingkungan perkebunan atau pemukiman penduduk yang dekat dengan hutan. Hal tersebut meresahkan masyarakat dan menyebabkan kerugian. Dampaknya, masyarakat membuat jebakan untuk menangkap atau melukai harimau. Boleh di next, Kak? Selain harimau Sumatera, subspesies harimau terdiri dari harimau Bengal, harimau Indochina, harimau Malayan, harimau Siberian, dan harimau South China. Tetapi ada 3 spesies harimau yang punah, yaitu harimau Kaspia, harimau Bali, dan harimau Jawa. Harimau Sumatera memiliki keunikan loh teman-teman, yaitu ukuran tubuh terkecil dibanding subspesies harimau lainnya, dan warna kulitnya paling gelap dari harimau lainnya. Boleh di next, Kak? Kita lanjut yuk ke hewan berikutnya. Kakak akan kasih clue-nya ya. Yang pertama, aku tinggal di pohon. Yang kedua, aku suka makan buah dan pucuk daun. Yang ketiga, DNA aku hampir mirip dengan manusia. Hewan apakah ini? Boleh ditulis atau digambar di anotit ya. Oke, misalnya sudah buka kembali kolom chatnya, silahkan. Kira-kira binatang apa ini? Ada yang bilangnya monyet, Kak Hanifah, orang hutan. Oke, orang hutan atau orang utan? Ayo hati-hati. Ada yang lihat monkey or monyet? Orang hutan. Oke, ada panda, ada yang jawab panda. Orange and monkey. What else? Oke, boleh ditulis di kolom chat Satya Gita. Terima kasih. I don't know how to send it in Zoom. Gorila, ada yang jawab gorila.
Yeay, oh, Orang-utan. baby. What? Oke, Satria Agifta di bawah ada fitur chat. Satria bisa klik di sana dan mengetik jawabannya ya. Ada orangutan, gorila, ya. Oke. Nah, boleh lanjut, Kak? Nah, jawabannya adalah orangutan. Tadi beberapa sudah ada jawab yang benar ya. Nah, orangutan adalah satu-satunya kera besar yang ada di Asia. Orangutan hanya terdapat di wilayah Indonesia dan Malaysia. Namun, sebagian besar ada di Indonesia. Ada 2 jenis orangutan, yaitu orangutan Kalimantan atau Pongo pygmaeus, orangutan Tapanuli. Maaf, maksudnya ada 3. Lalu ada orangutan Tapanuli atau Pongo tapanulensis dan orangutan Sumatera atau Pongo abeli. Orangutan Tapanuli memiliki persamaan dengan orangutan Sumatera. Orangutan termasuk dalam spesies payung karena ia memiliki peran penting untuk ekosistem, yaitu yang pertama, orangutan membantu menyebarkan benih pohon ke penjuru hutan. Biji buah yang dimakan akan keluar bersama kotorannya dan tumbuh menjadi pohon-pohon baru. Benih tanaman pun akan tersebar luas di hutan karena orangutan suka mengembara untuk memperoleh pangan. Oleh sebab itu, orangutan juga disebut sebagai pemelihara hutan. Orangutan adalah satwa yang cerdas dan punya ingatan yang kuat. Ia bisa mengingat letak pohon loh, teman-teman. Letak pohon buah di hutan dan waktu ketika pohon itu berbuah. Orangutan juga menggunakan ranting pohon sebagai alat untuk membuka buah yang besar. Yang kedua, orangutan membantu pohon baru untuk tumbuh besar. Ketika membuat sarang, orangutan membengkokkan cabang pohon, sehingga menyebabkan sinar matahari masuk hingga ke lantai hutan. Pohon baru pun dapat cahaya matahari yang dibutuhkan. Lalu, tahukah teman-teman bahwa populasi orangutan saat ini terus menurun oleh karena beberapa sebab. Yang pertama, perburuan dan perdagangan. Bayi orangutan sering dianggap lucu dan banyak diburu untuk dijadikan peliharaan, padahal ia adalah satwa liar yang tidak bisa kita pelihara. Dalam masa pertumbuhan, anak orangutan akan berada dalam asuhan induknya yang sangat protektif. Untuk bisa mendapatkan anak orangutan, maka pemburu harus membunuh induknya terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk satu anak orangutan yang diperdagangkan, setidaknya ada 1 orangutan dewasa yang mati. Yang kedua, kehilangan habitat. Alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian, pertambangan, penebangan liar, dan pembukaan jalan menyebabkan orangutan kehilangan habitat dan sumber pangan. Yang ketiga, kebakaran hutan. Populasi orangutan Kalimantan menurun juga disebabkan oleh kebakaran hutan akibat perubahan iklim ataupun tindakan manusia ketika membuka lahan. Yang keempat, konflik manusia dan orangutan, itu jadi orangutan itu masuk ke pemukiman penduduk, bukan berarti orangutan dan manusia pukul-pukulan berantem ya. Itu disebabkan karena pembukaan hutan untuk lahan perkebunan kelapa sawit seringkali membuat orangutan menjadi korbannya. Nah, di sini aku akan menjelaskan lagi. Terdapat perbedaan dalam orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan loh, teman-teman. Yang pertama dibedakan dari segi wajah. Cara pertama untuk membedakan kedua orangutan ini adalah dari bentuk wajah. Pada orangutan jantan yang telah dewasa, kedewasaan mereka ditandai dengan bantalan pipi. Jadi bantalan pipi pada orangutan cenderung melebar, sehingga wajah mereka menjadi bundar. Jadi nggak hanya topi aja yang bundar, tapi muka orangutan juga bundar. Sedangkan orangutan Sumatera, bantalan pipinya menggelambir ke bawah. Selain itu juga, perbedaan dapat terlihat pada bagian dagu. Orangutan Sumatera memiliki dagu yang lebih panjang dibanding saudaranya yang berada di Kalimantan. Yang kedua adalah bulu. Orangutan Sumatera memiliki bulu yang lebih terang, yaitu kecoklatan hingga jingga. Sedangkan yang dari Kalimantan berwarna coklat gelap. Jika dilihat lebih dekat, bentuk dari bulu berbeda juga loh.
Bulu dari orangutan Kalimantan berbentuk pipih, dan orangutan Sumatera bentuknya membulat serta lebih tebal dan panjang. Lalu, ada dari segi ukuran. Rata-rata, ukuran keseluruhan dari orangutan Sumatera lebih kecil. Perbandingannya, tercatat orangutan Sumatera jantan terbesar berbobot 90 kg. Sementara orangutan Kalimantan ada yang memiliki berat hingga 150 kg. Orangutan betina berbobot lebih kecil, hampir setengah dari berat orangutan jantan. Lalu, ada perilaku. Tentu saja, orangutan pandai memanjat pohon. Namun, orangutan Kalimantan lebih sering menghabiskan waktu di daratan dibandingkan orangutan Sumatera. Hal ini disebabkan karena lingkungan masing-masing orangutan itu sendiri. Di Sumatera terdapat harimau dan macan yang menjadi predator utama. Yang terakhir, itu dari segi makanan. Orangutan Kalimantan mengkonsumsi beragam makanan, mulai dari buah-buahan, pucuk daun, hingga serangga. Berbeda dengan orangutan Sumatera yang lebih sering memakan buah karena lagi-lagi lingkungan yang mempengaruhi. Musim buah di Sumatera lebih panjang dibandingkan di Kalimantan. Lalu, populasi orangutan Kalimantan diperkirakan berjumlah 46.000 sampai 59.000 individu yang hidup di alam liar. Sedangkan orangutan Sumatera diperkirakan hanya tersisa sejumlah 7.300 individu saja. Orangutan Kalimantan dan orangutan Sumatera tersebar di beberapa wilayah. Orangutan Kalimantan ditemukan di bagian utara Sungai Kapuas dan juga bagian timur Laut Sarawak. Sedangkan orangutan Sumatera hanya dapat ditemukan di provinsi bagian utara dan tengah Sumatera. Boleh lanjut, Kak? Nah, selanjutnya, Kakak kasih clue ya, hewan apakah ini? Aku hanya tinggal di Pulau Jawa. Jumlahku, aku, dan teman-temanku tinggal sedikit sekali, tidak sampai 100 ekor. Badanku besar dan berotot baja. Aku punya cula yang menjadi ciri khas. Kira-kira hewan apa ya? Boleh ditulis atau digambar di anotit ya. Coba It's silakan coba I know gambar. Oke. Asatria boleh ditulis di layar. Ada yang menulis badak bercula 1. Ada yang menjawab badak Jawa. Kemudian, good. Yang di kolom chat misalnya sudah bacakan, ada Zivana, ada Nisa, kemudian ada Amel yang menyatakan badak bercula 1 atau badak Jawa, Kak Hanifah. Lalu, siapa yang bisa gambar badaknya di situ? Ayo, siapa yang bisa gambar badaknya? Bagaimana sih yang disebut dengan cula? Jangan-jangan ada yang belum paham cula itu apa? Kakak jelasin ya, jawabannya itu benar sekali, yaitu badak bercula 1 atau badak Jawa. Nah, badak Jawa atau Rhinoceros sondaisus merupakan salah satu mamalia besar terlangka di dunia yang hanya sekitar 50 ekor ada di ambang kepunahan. Spesies ini diklasifikasikan sebagai sangat terancam atau critically endangered. Taman Nasional Ujung Kulon menjadi satu-satunya habitat yang tersisa bagi badak Jawa di Indonesia. Individu terakhir yang ada di luar Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa ditembak mati oleh pemburu di Tasikmalaya pada tahun 1934. Saat ini, spesimennya dapat dilihat di Museum Zoologi Bogor. Inilah satu-satunya spesimen utuh badak Jawa yang dapat dilihat oleh pengunjung. Badak Jawa memiliki 1 cula dan tubuh berwarna abu gelap. Nah, tapi spesies lainnya memiliki 2 cula. Culanya ada cula terkecil dari semua badak. Panjangnya antara 20 cm hingga 27 cm. Nah,
Aku mau ngasih tahu nih fakta tentang cula. Cula terbuat dari keratin seperti rambut yang mengeras atau kuku. Tingkat reproduksi badak Jawa tergolong lambat. Betina melahirkan satu dalam interval 4-5 tahun setelah masa kehamilan selama 15 hingga 16 bulan. Usia rata-rata badak ini adalah antara 40 tahun hingga 45 tahun. Badak Jawa adalah hewan herbivora dan makan bermacam-macam spesies tumbuhan, terutama tunas, ranting, daun-daunan, dan buah yang jatuh. Ancaman bagi badak Jawa adalah makanan badak bersaing dengan banteng, dan juga badak Jawa memakan jenis tanaman bernama langkap yang menginvasi 30% daerah ujung kulon. Badak Jawa harus dibuatkan rumah kedua agar tidak terancam bencana erupsi Krakatau. Kak Hanifah, ada yang bertanya tadi pada sebelumnya, apa sih tadi katanya badak masa menghamil dan melahirkannya lama ya? Iya. Itu sebabnya apakah yang menjadi salah satu sebab badak ini jumlahnya sedikit? Iya, benar. Karena pertumbuhannya lambat, jadinya badak itu masuk ke dalam status kritis atau terancam punah. Seperti itu. Kita lanjut. Jadi selain lama untuk masa produksinya atau melahirkan anaknya, ternyata sekali melahirkan hanya cuma satu ya, Bu Hanifah ya? Beda seperti kucing atau tikus ya? Iya. Jadi itu yang membuatnya semakin sulit untuk ditemukan di wilayah ujung kulon ini. Terima kasih Kak Hanifah, silakan. Sama-sama. Kita lanjut ya teman-teman. Populasi badak Jawa sulit bertambah, bahkan cenderung menurun hingga statusnya kritis. Hal ini disebabkan karena yang pertama pengurangan habitat dan sumber makanan. Meningkatnya kebutuhan manusia terhadap lahan untuk pemukiman dan perkebunan membuat habitat badak semakin berkurang. Sementara badak Jawa sendiri membutuhkan area jelajah hingga 3,8 km. Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon juga harus bersaing dengan banteng dalam mencari makanan. Banteng yang alaminya mengkonsumsi rumput karena kekurangan sumber makanan bisa memakan daun-daun di pohon yang menjadi pakan badak. Yang kedua, badak Jawa sulit bereproduksi. Yang sudah Kakak jelaskan tadi, badak jantan sulit mencari pasangan. Sementara badak betina hanya akan memiliki anak setiap 4-5 tahun sekali dengan masa kawin yang belum terprediksi. Badak Jawa betina mengandung 1 anak saja di sekali waktu, dengan masa kehamilan sekitar 16 bulan. Yang ketiga adalah perburuan. Beberapa bagian tubuh badak diburu karena dipercaya berkhasiat. Pada masyarakat Cina, cula badak dianggap sebagai obat, sementara di Vietnam kulitnya bisa untuk menangkal bisa ular. Nah, hal itu tidak benar ya teman-teman. Hal itu mitos karena tidak ada pembuktian secara ilmiah. Yang keempat adalah bencana. Badak Jawa hanya terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon, di mana daerah tersebut rentan terhadap gempa, letusan Gunung Anak Krakatau dan juga tsunami. Sehingga apabila terjadi bencana, maka dapat memusnahkan populasi badak Jawa yang hidup di alam liar. Oh iya, aku mau kasih satu fakta nih buat teman-teman. Di slide ada gambar badak di sebelah kanan lagi main lumpur. Aku mau nanya nih, ada yang tahu nggak kenapa badak main di lumpur? Oke, silakan tulis di kolom chat. Oke, Satya silakan kembali tulis di kolom chat. Pertanyaannya, mengapa badak ini bermain di lumpur, Satya? Silakan tulis di kolom chat ya. Karena segar. Oh, karena Landa jawabannya panas. Kemudian supaya segar, kata Kenzi. Oke. Kemudian ini juga bilang karena segar untuk mendinginkan badannya. Hot, it's warm. Hot. It's
warm, not hot. Supaya Why kulitnya he- lembab, kemudian Tapi kan kotor. oh, I ada yang bertanya mengapa untuk lembab Pemanasan tidak? kali ibadahnya. Oke, Hmm. aku akan jelasin ya. Jadi karena badak Jawa itu senang berkubang di lumpur. Tadi ada Oh, yang he can menjawab warm. untuk mendinginkan suhu tubuh. Selain itu, berkubang juga dapat mencegah parasit dan serangga menempel di tubuhnya. Boleh lanjut, Kak? Nah, jadi ini ada 3 hewan yang termasuk dalam spesies payung yang sudah kakak jelaskan tadi. Yaitu ada 3 harimau, maksudnya ada harimau, harimau Sumatera, orangutan, dan badak Jawa. Selanjutnya, untuk 3 hewan lainnya akan dijelaskan oleh Kak Helena. Silakan, Kak. Nah, sekarang kita masuk nih ke satwa payung yang keempat. Siapakah aku? Ayo kita tebak sama-sama ya teman-teman. Clue-nya nih, yang pertama, aku tinggal di laut yang bersih. Badanku besar sekali. Dan di badanku ada totol-totol putih. Nah, siapakah aku? Ayo teman-teman bisa ditulis di chat atau di annotate. Wah, Yuk, ada yang silakan. Yang menggunakan annotate boleh kalau kalian berhasil menggambarnya ya. It's a whale. Foto. Ada yang bilang whale. Ayo. Kemudian ada yang Wah. foto. It's a whale. Itu bisa. Cepet Terima banget kasih dia untuk ngomong. yang Oh, menjawab. sampai lagi gitu. Jadi kita juga Banyak sekali nih Ya, teman-teman. dia paham dia pengen ngomong tapi Nah, Wah, pada pinter-pinter. Kita langsung aja ya. Boleh di next, Kak? Not really a whale shark. ada yang menyebutnya megalodon. Wah. Paus tutul. Nah, Nah, Megalodon is already satwa payung yang keempat ini adalah hiu paus. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, hiu whale paus shark. itu hiu atau paus ya? Nah, sebenarnya hiu paus itu adalah hiu. Namanya hiu paus diberikan karena tubuhnya sangat besar dan identik dengan paus. Nah, meskipun badan mereka besar, hiu paus itu hanya memakan makanan yang kecil-kecil, kayak plankton, udang, dan ikan kecil. You know, they eat. Hiu paus ini adalah ikan terbesar di dunia dengan panjang mencapai 20 meter dan berat 21 ton. Nah, hiu paus ini hanya mau hidup di air bersih. Nah, kalau air di habitatnya mereka tinggal di kotor, maka hiu paus akan mencari habitat lain. Kalau di Indonesia, hiu paus itu dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Nah, apa sih ancaman bagi hiu paus saat ini? Yang pertama itu ada polusi di laut, karena mereka itu hanya mau hidup di air bersih kan. Dan bycatch atau korban tangkapan sampingan yang terjerat di jaring nelayan. Misalnya nih, nelayan ingin menangkap ikan salmon. Nah, ternyata malah hiu paus yang terjaring. Nah, itu namanya bycatch. Boleh di next, Kak. Satwa payung yang kelima. Ayo kita tebak-tebakan lagi. Clue-nya yang pertama adalah, aku adalah mamalia darat terbesar. Hidungku panjang dan bisa dipakai untuk berpelukan. Siapakah aku? Ayo boleh dijawab teman-teman. silakan ditulis. Gajah. Wah, hebat nih yang lainnya sudah terketik. Hanya tinggal siapa ya yang masih belum bisa menggunakan kolom chat. Silakan tulis di kolom chat. Wah, banyak sekali yang jawab gajah. Ada yang bisa gambarnya enggak? Ada yang bilang Asian gajah? Asian elephant? Gajah. Gajah. Wah, Wah, hampir semuanya menjawab gajah. Kak gajah. Helena. Wah ya. Ayo, coba kita lihat sama-sama ya. Boleh di next, Kak. Nah, satwa yang kelima ini adalah gajah Sumatera. Nah, gajah Sumatera ini memiliki peran yang penting dalam menyebarkan benih tumbuhan di hutan. Mereka sangat bergantung dengan air untuk mandi, minum, juga berkubang, mungkin seperti badak Jawa tadi. Nah, periode hamil gajah itu lebih lama dari manusia. Periodenya dari 18 hingga 22 bulan. Dengan periode subur 3-4 hari dalam 1 tahun saja. Nah, teman-teman pernah ikut elephant ride yang ada di kebun binatang? Nah,
Gajah yang ditunggangi itu adalah gajah betina yang dipekerjakan setiap hari selama 1 tahun. Nah, makanya gajah yang ditunggangi seringkali ini menjadi stres karena tidak bisa bereproduksi. Nah, selain itu, ancaman bagi keberadaan gajah Sumatera saat ini adalah habitat mereka yang hilang. Gadingnya seringkali diburu oleh manusia dan konflik dengan manusia ketika gajah itu masuk ke perumahan warga untuk mencari makan, seperti jagung dan tebu. Manusia kemudian mengusir mereka dengan menanam tanaman yang tidak disukai, yaitu sereh wangi. Boleh di next, Kak. Satwa yang terakhir, ayo kita tebak-tebakan lagi ya. Cluenya, aku menelurkan ratusan telur di pantai. Nah, meskipun aku lambat di darat, tapi aku perenang yang handal loh di laut. Dan aku suka makan ubur-ubur. Sea turtle. Wah, Sea ada yang turtle. menjawab penyu. Ayo, penyu. Kura-kura. Sea turtle tadi ya. Kura-kura. It's actually a sea turtle. Mm-mm. A turtle and a sea. Satria, boleh memute mikrofonnya dan menuliskan di Wah. kolom chat. I cannot send Jawab Di bawah penyu. misalnya sudah tunjukkan caranya. Can- Silakan klik even di when I bawah. try it. Wah, keren banget nih jawabannya. Penyu, sea Sea turtle. turtle, kura-kura ya. Nah, ayo Kak, next slide. Nah, benar teman-teman nih. Satwa payung yang terakhir ini adalah penyu. Nah, di Indonesia terdapat 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia. Ada penyu sisik, ada penyu lekang, ada penyu hijau, penyu pipih, penyu tempayan, dan penyu belimbing. Yang tidak ada di Indonesia itu adalah Cairns Rightly. Nah, teman-teman pernah nonton SpongeBob kan? Kalian tahu nggak nih hewan apa yang suka ditangkap sama SpongeBob? Ubur-ubur. Jellyfish. Jellyfishing, 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 jellyfishing. Makanan favorit penyu itu salah satunya adalah Jellyfishing, ubur-ubur. jellyfishing. Silakan di mute ya. Selain itu, penyu juga suka makan rumput laut dan lamun. Lamun itu apa sih, Kak? Nah, lamun itu adalah tumbuhan yang ada di laut dangkal, tapi bukan rumput laut ya, teman-teman. Bentuknya mirip seperti rumput yang ada di halaman rumah. Is it kelp? Dalam bahasa Inggris, lamun itu disebut sebagai seagrass. Nah, iklim mempengaruhi jenis kelamin penyu yang ditetaskan. Sarang yang hangat akan menetaskan penyu betina, sedangkan sarang yang dingin akan menetaskan penyu jantan. Nah, penyu bisa hidup lama sekali, hingga 75 atau bahkan 100 tahun. Ancaman bagi penyu laut saat ini adalah perburuan, polusi sampah di laut, dan perubahan iklim. Karena iklim yang berubah dan dunia semakin panas, penyu laut pada akhirnya akan menetaskan penyu betina lebih banyak daripada penyu jantan. Seperti itu, teman-teman. Boleh di next, Kak? Nah, tadi kakak-kakak dari WWF sudah menjelaskan apa saja spesies payung. Nah, maksud aku, tadi yang pertama itu ada harimau, yang kedua ada orangutan, yang ketiga ada badak Jawa, yang keempat ada paus, yang kelima tadi ada penyu, yang keenam ada gajah. Nah, semoga apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak WWF bisa bermanfaat untuk kalian ya. Oke, terima kasih banyak Kak Helena. Nah, kita lanjut ya. Namun, apakah kita sudah terhindar dari masalah? Bolehkah dilanjut? Nah, di sini ada ancaman bagi satwa. Kakak mau menjelaskan ya. Jadi yang pertama itu ada perubahan iklim. Keadaan alam yang tak menentu menyebabkan satwa-satwa yang ada di bumi juga harus melakukan adaptasi. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bahwa saat ini perubahan yang terjadi terhadap bumi kita berlangsung sangat cepat. Seperti terjadinya kebakaran hutan dan juga es mencair di Antartika. Seperti gambar di sebelah kanan ada beruang di atas es yang mencair. Nah, sehingga satwa-satwa harus melakukan adaptasi yang cepat pula. Bagi satwa sendiri dalam beradaptasi itu dengan cara berganti habitat, yaitu berpindah tempat, atau lama-kelamaan hewan akan mengalami kematian.
Lalu yang kedua ada deforestasi. Nah, deforestasi itu adalah menghilangkan hutan atau melakukan pengundulan hutan secara liar untuk dibangun jalan, dibuat perkebunan, dibangun perumahan, dan lain sebagainya. Sehingga jika terjadinya deforestasi, maka hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal dan juga kehilangan sumber pangan mereka, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah hilangnya habitat. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, bahwa kalau misalkan hilangnya habitat, berarti hutannya ditebang secara liar, terjadinya perubahan iklim. Berarti mereka tidak punya tempat tinggal, seperti itu. Yang keempat adalah eksploitasi berlebih. Eksploitasi berlebih itu adalah jadi manusia itu mengambil secara berlebihan sumber daya alam yang ada di hutan ataupun di laut. Jika hal itu terjadi terus-menerus terjadi, maka hewan akan terjadi kelaparan, seperti itu. Lalu ada polusi. Nah, polusi itu kan ada polusi udara, polusi tanah, dan polusi air. Kalau misalkan polusi udara, pabrik-pabrik mengeluarkan asap pabrik secara ilegal, seperti itu. Secara ilegal. Nah, kan dihirup tidak hanya untuk manusia, tetapi hewan juga. Nah, manusia aja kalau misalkan ngirup asap pabrik aja bisa mengalami sesak nafas, apalagi hewan seperti itu. Itu juga menyebabkan itu sebagai ancaman bagi satwa juga. Nah, kalau misalkan di polusi air, nah kan banyak sekarang laut-lautan yang kalau teman-teman pernah ke pelabuhan Muara Angke kan lautnya warnanya keruh hitam. Nah, itu terjadi polusi air. Nah, di lautan itu kan hidup hewan-hewan seperti bintang laut, seperti ikan, seperti itu kan. Nah, kalau misalkan hewan-hewan hidup di laut terus, airnya tercemar, berarti itu juga menjadi ancaman untuk mereka. Lalu ada polusi tanah. Nah, kalau polusi tanah itu ada pabrik-pabrik atau kita misalkan suka membuang air sabun di tanah, atau mungkin pabrik-pabrik menyalurkan limbah pabriknya ke tanah. Nah, itu kan menyebabkan tumbuhan bisa mati juga. Terus juga jadi tumbuhan mati, hewannya jadi kekurangan pangan. Terus juga kalau misalkan hewan hidup, beberapa hewan ada yang hidup di daratan, itu juga bisa menyebabkan kematian seperti itu kalau misalkan tanahnya itu tercemar. Boleh dilanjut, Kak? Nah, sekarang ancaman bagi habitat. Ancaman bagi habitat itu bisa dibagi ke dalam dua macam, yaitu bencana alam dan perbuatan manusia. Untuk bencana alam sendiri ada gempa bumi dan gunung meletus. Nah, kalau dari perbuatan manusia itu yang pertama adalah polusi sampah. Contohnya, seperti sampah plastik yang dibuang ke laut, itu seringkali berwarna putih atau bening. Dan hewan itu sulit loh untuk memisahkan mana yang sampah dan mana yang makanan. Pada akhirnya mereka pun memakan sampah plastik ini atau mereka terperangkap dalam sampah plastik. Nah, ada juga deforestasi atau penggundulan hutan secara ilegal tanpa ditanam kembali. Dan yang terakhir itu ada kebakaran hutan. Kalau teman-teman lihat berita, kebakaran hutan yang ada itu seringkali disebabkan oleh manusia yang sengaja membakar. Karena padahal hutan itu adalah salah satu habitat yang penting bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati. Maka ketika hutan tempat mereka tinggal dibakar, mereka tidak memiliki tempat tinggal lagi loh. Boleh di next, Kak? Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Boleh next, Kak? Yang pertama itu ada hemat air. Nah, hemat air ini teman-teman jangan lupa untuk matikan keran air kalau sedang sikat gigi. Jangan dialirin terus ya airnya. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan air bekas cucian buah dan sayuran untuk menyiram tanaman yang ada di rumah. Kalau ada keran yang bocor, jangan lupa bilang ke papa mama untuk segera dibetulkan agar air bersih yang ada itu tidak terbuang sia-sia. Yang kedua itu ada hemat kayu dan kertas. Tahu nggak kertas itu terbuat dari apa? Dari serat atau bubur kayu. Nah, untuk menjaga keberadaan hutan, maka teman-teman bisa nih mulai menghemat kertas. Caranya dengan menggunakan kedua sisi kertas, menggunakan ukuran tulisan atau font yang lebih kecil,
agar menghemat tempat dan menggunakan kembali amplop yang masih layak pakai. Boleh di next, Kak? Yang ketiga itu ada hemat energi. Kalau TV, komputer, atau alat elektronik di rumah sedang tidak dipakai, jangan lupa dimatikan. Ketika siang hari, teman-teman bisa mematikan lampu dan menggunakan cahaya matahari yang alami. Selain itu, hindari juga penggunaan air panas yang berlebihan. Yang terakhir ada refuse, reduce, reuse, dan recycle. Mulai sekarang, yuk kita katakan tidak pada produk sekali pakai, seperti kantong plastik, sendok plastik, atau sedotan. Barang-barang yang sudah tidak dipakai juga bisa dikaryakan kembali loh. Misalnya, botol air mineral bisa dijadikan pot bunga. Kalau teman pergi, jangan lupa untuk bawa botol minum dan alat makan sendiri ya. Boleh di next, Kak? Nah, maka dari itu, yuk kita mulai mengambil aksi untuk menjaga keberadaan satwa. Boleh di next, Kak? Sekian dari kami, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat atau di kontak yang ada di PowerPoint. Aku kembalikan lagi ke Kak Hana. Oke, terima kasih Kak Helena dan Hanifa atas penjelasannya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan saja di kolom chat ya. Kita masih ada waktu sekitar 8 menit ya, Ibu Aan, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, nanti aku, Kak Helena, Kak Hanifa, dan Kak Sani akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Oke. Nisa, tadi Nisa sempat bertanya tentang komodo. Boleh di-unmute mikrofonnya untuk Vanisa. Iya, teacher. Tadi boleh ditanyakan kembali ke kakak Helena dan kakak Hanifa serta Kak Hana. Tadi Nisa sempat bertanya tentang komodo, mengapa tempat tinggalnya kering ya? Boleh diulang kembali pertanyaannya? Jadi tadi Kak, saya melihat foto profil komodo di Pulau Komodo. Mereka sehat-sehat aja, masih kayak kelihatan kuat, tapi kok daerahnya kering ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Anissa ya. Kak Sani apakah standby? Waktu itu Kak Sani sempat bekerja sih ke daerah tempatnya ke habitat komodo. Mungkin Kak Sani bisa bantu jawab untuk pertanyaan dari Anissa. Oke Kak Hana, terima kasih Anissa pertanyaannya. Jadi pengalaman kakak waktu itu pernah berkunjung ke Pulau Komodo untuk melihat apa yang dilakukan oleh kakak-kakak WWF Indonesia di sana. Kenapa lingkungannya kering? Karena memang komodo bisa dan sebaiknya hidup di kondisi geografis atau tempat tinggalnya yang kering. Walaupun tempatnya kering, komodo ini bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Betul, komodo ini asli hanya di Indonesia dan tidak ada di negara lain. Gitu. Walaupun kondisinya kering, komodo tetap bisa memenuhi kebutuhannya untuk makan. Di sana komodo makannya itu adalah rusa. Untuk minum, komodo nanti di sana bisa minum air yang ada di sungai dan lain-lainnya. Menariknya, komodo ini bisa berpindah, dia berenang dari satu pulau ke pulau lainnya. Misalkan dari pulau Komodonya pindah ke Pulau Padar untuk mencari temannya, atau misalnya pada saat musim untuk berkembang biak, dia akan menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik atau teman-teman di sini ada kesempatan untuk bisa ke Pulau Komodo, jangan kaget kalau nanti ada komodo sedang berenang di laut, karena dia sedang menyeberang, entah sedang mau mencari makanan, atau mencari minuman, atau mungkin mencari temannya untuk bisa bermain. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya, Nisa. Aku kembalikan ke Kak Hana, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Sani, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Semoga menjawab jawaban dari Kak Sani dan juga menjawab pertanyaan teman-teman lain nih, karena tadi aku lihat di grup chat katanya ada yang bilang I like komodo. Aku suka komodo. Betul. Nah, Kak Hana, ini ada pertanyaan dari Kiandra. Cukup bagus mengenai kenapa kucing kan badannya kecil tapi bayinya banyak, sementara badak Jawa
Dia tubuhnya besar, tapi bayinya hanya bisa melahirkan 1 buah saja per berapa tahun. Oke. Kenapa ya, Kak? Nah, ini pertanyaan sebenarnya sesuatu yang di luar nalar kita ya, karena ini memang sudah di-create seperti itu oleh penciptanya gitu, yaitu pencipta kita semua. Tapi yang perlu kita tekankan adalah memang kucing itu adalah satwa yang mudah berkembang biak ya. Jadi kalau misalkan di depan rumah kita gitu ya banyak kucing, memang ada musim-musim tertentu di mana kucing itu waktunya untuk berkembang biak dan bertemu dengan pasangannya lalu bereproduksi. Nah, kalau badak sulitnya adalah sudah badaknya itu jumlahnya sangat sedikit sekali, di bawah 100 ya. Terakhir itu sekitar 71 ekor yang tersisa di alam. Dan lokasinya itu hanya ada di ujung kulon. Setelah itu di ujung kulon pun itu kan areanya besar ya. Jadi teman-teman mungkin ngebayangin kayak ujung kulon itu ada di bagian barat Pulau Jawa, berarti daerahnya kecil. Ternyata enggak juga teman-teman. Waktu itu aku dan teman-teman punya kesempatan untuk ke sana, sama Kak Sandi juga, kita punya kesempatan untuk datang ke habitatnya badak Jawa ini di ujung kulon. Dengan harapan, oh kita mau nih ketemu sama badak Jawa. Tapi ternyata nggak semudah itu teman-teman. Bahkan rangernya sendiri, ranger yang menjaga di hutan di daerah ujung kulon, itu kalau ketemu badak aja mereka sujud syukur, karena saking susahnya ketemu sama badak ini. Nah, kalau dari rangernya sendiri atau juru kuncinya badak ini sendiri aja ketemu badak Jawa susah, gimana caranya supaya badak Jawa ini bisa ketemu sama pasangannya gitu. Karena areanya luas dan badak Jawa ini beda. Kalau gajah itu mereka hidupnya berkelompok. Mereka senangnya tuh tinggalnya sama anak-anaknya, sama teman-temannya yang lain. Jadi mereka jalan bareng-bareng buat cari makanan. Nah, kalau badak Jawa, mereka itu soliter. Mereka individu. Mereka nggak berjalan bareng gitu. Jadi masing-masing ya sendiri-sendiri aja gitu. Dan punya daerah jajahannya masing-masing gitu. Dimana kalau misalkan ada badak lain yang masuk ke daerah jajahannya, dia pasti akan berpindah ke tempat lain. Itu yang membuat dia sangat sulit sekali untuk bereproduksi dan berkembang biak. Jadi teman-teman WWF yang memang bertugas di program pelestarian badak Jawa di Ujung Kulon, mereka berpikir gimana nih caranya supaya badak itu bisa berkembang biak dan bisa bertemu dengan lawan jenisnya. Supaya makin lama makin banyak gitu jumlahnya. Itu sih mungkin yang bisa aku jawab. Pertanyaan dari Kiandra ya, Ibu Aan ya? Iya betul, Bu Hana. Jadi Kiandra, menurut Bu Hana dan Kak Hana dan yang lainnya, itu terkait dengan memang DNA atau fungsi tubuhnya seperti itu ya Kak Hana ya. Justru itu yang membuatnya semakin sulit berkembang biak karena memang hanya bisa melahirkan 1 buah dalam berapa tahun, sama seperti gajah yang walaupun besar. Tadi ada juga, oh iya gajah juga susah punya anaknya. Oke, silakan Nisa, ada yang ingin tanyakan lagi? Sedikit menambahkan Ibu terkait badak ini, kenapa badak juga sulit untuk berkembang biak, karena berdasarkan penelitian kami, badak ini ternyata hewan yang dia hanya hewan yang setia gitu. Jadi dia ketika hanya 1 pasangan dan diteliti, ketika diketemukan dengan pasangan yang lain, dia nggak mau untuk melakukan berkembang biak gitu. Jadi ini salah satu tantangan kenapa badak agak sulit untuk bisa punya anak sebanyak dengan kucing. Dan terlebih kalau misalnya kucing kan bisa berkembang biak dengan kucing yang mana saja. Kalau badak itu sama silsilahnya seperti manusia. Misalkan badak A dan badak B berkembang biak, akhirnya keluar badak C, melahirkan badak C. Nah, badak A ini itu tidak diperbolehkan berkembang biak dengan badak yang C, karena akan merusak genetik dari badak itu sendiri. Akibatnya kalau misalnya genetiknya itu rusak, akan timbul penyakit baru yang akan malah merusak dari populasi badak yang ada di badak Jawa itu sendiri. Makanya salah satu upaya yang dilakukan oleh WWF dan pemerintah saat ini itu adalah mencoba melakukan perkembangan biak antara satu badak dengan badak yang berbeda. Jadi silsilah keluarganya harus beda, nggak boleh satu silsilah keluarga yang sama. Seperti itu ya tambahannya. Oh, menarik sekali nih Kak Sani. Jadi ternyata badak itu tidak bisa sembarangan menikah dan melahirkan anak. Nah,
karena tadi ada berpengaruh pada keturunannya nanti. Nah, ini ada Nisa, tapi Nisa misalnya mohon maaf, bolehkah misalnya lempar dulu ke Agra, karena tadi Nisa sudah sempat bertanya ya. Oke, Agra, boleh ya Nis ya? Oke, silakan Agra. Ini ya silakan, karena waktunya sebenarnya agak sempit. Silakan Agra mau bertanya. Tadi Agra sudah tunjuk tangan, Agra Satria. Boleh dibuka mikrofonnya, Nak? Agra? Oke. Oh, tidak jadi. Oke. Kalau gitu misalnya kembalikan kepada Nisa. Silakan Nisa, ada yang ditanyakan. Nisa? Saya mau tanya, kenapa kakak nggak ceritakan tentang tapir sih? Tapir kan juga ancamannya sudah mulai kritis. Atau karena tapir bukan hanya di Indonesia, tapi di negara lain? Oke, ya, terima kasih banyak Nisa, pertanyaan bagus sekali. Silakan Kak Hana, Kak Hanifa, dan Kak Helena, dan Kak Sani. Aku bantu jawab ya Ibu. Terima kasih pertanyaannya Anissa. Pertanyaan yang bagus sekali ya, karena mungkin di benak teman-teman ada juga mungkin yang bertanya kenapa nggak bahas tentang ular ya, atau kenapa nggak bahas tentang babi rusa misalkan. Nah, jadi sebenarnya ada banyak sekali memang satwa yang dilindungi saat ini, yang statusnya punah gitu ya. Ada banyak gitu ya satwa-satwa baik yang di darat maupun yang ada di laut. Tapi ini kenapa tadi hanya ada 6 satwa yang kita bahas. Itu kalau tadi teman-teman masih ingat, ada harimau, ada gajah, ada orang utan, ada badak Jawa, ada penyu, dan juga ada hiu paus. Kenapa kita bahas 6 ini aja? Nah, tadi sempat dibahas juga sama Kak Hanifa dan Kak Helena, 6 satwa ini disebutnya spesies payung atau umbrella species kalau bahasa Inggrisnya. Nah, spesies payung ini adalah satwa-satwa yang tugasnya memayungi satwa lainnya gitu. Kayak kalau misalkan teman-teman ngebayangin payung itu kan begini ya, ada kubahnya lalu ada tangkainya seperti ini. Nah, kalau kita kehujanan, kita kan berlindung di bawah kubahnya itu ya. Jadi kita nggak kehujanan gitu, nggak kena air. Nah, fungsinya ini mirip teman-teman. Jadi kita andaikan si harimau ini adalah payungnya. Harimau itu memayungi satwa-satwa lainnya. Jadi kalau misalkan kakak-kakak dari WWF itu melindungi satu harimau saja, nah harimau itu daya jelajahnya dalam satu hari bisa sampai 100 sampai 200 km dalam satu hari ya. Jadi coba bayangkan 100 km itu kan jauh banget ya. Dia bisa nyari makan, muterin hutan sampai 100 km. Nah, dengan kita jaga satu harimau aja, berarti kita juga sudah menjaga 100 km daerah jelajahnya harimau ini gitu. Jadi itu sudah termasuk tapir, sudah termasuk misalkan ada monyet ekor panjang, sudah termasuk serangga-serangga kecil dan sebagainya gitu. Jadi memang ada banyak sekali satwa yang perlu kita lindungi. Tapi kalau misalkan kita lindungi semua, itu kan jadi terlalu banyak gitu ya fokusnya, nanti takutnya malah nggak maksimal dalam kita melindungi satwa ini. Oleh karena itu kita pilih beberapa satwa saja supaya nanti satwa-satwa lainnya bisa ikut terlindung dari satwa yang kita lindungi ini. Begitu kurang lebih. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Anissa ya. Oke, jadi seperti itu ya Nis, termasuk pada satwa kategori payung. Jadi karena kalau kita sudah menyelamatkan sawah itu bisa menyelamatkan jenis satwa-satwa yang lain. Oke, sepertinya sudah jam lewat 11 lewat 4 menit, sudah lewat 4 menit. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi, silahkan Agra. Pertanyaan terakhir dari Agra ya. Membahas tentang spesies payung. Tadi sudah dijawab oleh Kak Hana. Kenapa yang dibahas khusus pembahasan hari ini adalah spesies dalam kategori spesies payung. Tadi karena itu merupakan spesies yang bisa menaungi satwa-satwa yang lainnya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Baik, terima kasih banyak Grade 3.